pertanyaan bagaimana hebatnya sholat sesungguhnya. Ini di belakangnya Anies Baswedan ini duduk, di depannya tukang sapu. Tukang sapu. Tukang sapunya ketakutan enggak? Anies Baswedannya tersinggung enggak? Ketika mereka sedang bersujud, kita lihat dari atas. Ternyata ubun-ubunnya gubernur di bawah telapak kakinya tukang. Yang beliau mungkin tidak akan marah tersinggung, dia tidak terhinakan duduk di belakang tukang sapu. Tapi juga mungkin tukang sapunya yang sedikit kurang nyaman. Akhirnya kelasat kelosot malah nginjek kepalanya gubernur. Sampai topinya jatuh. Selesai sholat dia dari topi, kurang ajar lo sambil bergurau. Ini kan gubernur, jalan lo begitu bersahabatnya. Kenapa itu hilang? Kenapa demikian? Karena di dalam sholat itu segala kesombongan hilang. Ketika kita bersujud, kesombongan hilang dari diri kita. Dan aroma masjid, aura masjid, perhatikan, begitu kita masuk, kita orang kaya, begitu masuk, kita hilang kesadaran bahwa kita orang kaya. Dan orang miskin pun lupa gue ini orang miskin. Sehingga merasakan setara. Kulluna ibadallah. Ya, kulluna suwasiyatun ka'asnanil musti. Ada satu kesetaraan di hadapan Allah. Begitu indahnya dalam Islam. Lewat. Kenapa tidak membangun persatuan? Malah justru kadang-kadang orang yang rajin berjamaah bertengkarnya ramai juga. Ya kenapa? Karena kurang menjiwai. Oke. Boleh enggak di sini ada orang kaya nyumbang masjid 1 miliar? Ya, masjid harganya 2 miliar. Nih, sekarang gue bayar nih. Tapi gue pesan ini di depan mimbar buat gue. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu melanggar aturan, karena surga itu untuk mempersatu. Betul enggak? Ibadah puasa apa? Untuk membangun kepedulian sosial. Bayangkan orang kalau bulan puasa ini meditnya hilang, kedermawanannya nongol secara tidak sadar. Coba bayangkan bos sekalian, menjelang maghrib itu kenapa ibu rumah tangga itu kok memperhatikan dapurnya tetangga? Kok dari pagi nggak ada asapnya sih? Disuruh anaknya, Neng, itu tetangga kita dapurnya nggak pernah keluar asapnya tuh. Lihat person, lihat. Anaknya berangkat pulang mah nggak bisa masak, nggak punya beras. Ini ibu rumah tangga mendengar tetangganya nggak bisa masak bulan puasa nangis loh. Betul nggak? Jadi nggak bisa masak. Kalau nih, nah ambil beras 2 kilo nih uangnya 20.000 buat beli ikan nasinya. Cepetan, kesian ya Allah. Kenapa ketika bulan puasa muncul rasa kepedulian itu? Tapi ternyata setelah puasa selesai, meditnya nongol lagi. Nah kenapa? Nah itu persoalannya karena kita sendiri kurang menghayati ibadah-ibadah semuanya. Kenapa? Karena jujur secara filosofis bahwa umat Islam sesungguhnya sudah terjebak pada Islam seremonial. Bukan ruhul ibadahnya tapi seremoninya. Betul gak gitu? Jadi kosong semuanya. Haji juga sama. Itu dicanangkan untuk dijadikan pertemuan bangsa-bangsa di dunia. Bayangkan konferensi internasional biayanya berapa? Bisa dibayangkan berapa triliun. Ini musim haji, mereka berangkat ke sana ongkos dewek-dewek kok. Betul nggak?
Ya kenapa dalam musim haji tidak diadakan meeting pertemuan antara amir-amir haji di hotel mana berbicara mengambil sikap bersama menghadapi situasi kondisi sekarang ini? Kenapa tidak diadakan pertemuan? Memang tidak boleh. Ada yang melarang. Saya bilang sekarang ada yang melarang. Nah itu persoalannya. Jadi ya itulah makanya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri ketika mengabadikan tradisi atau seremoni haji itu bukan mengabadikan kemusyrikan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menghabisi tradisi yang ada, tapi dimodifikasi yang sudah ada nih, yang baik-baik bisa diselamatkan, bukan dihabiskan seluruhnya. Kita sendiri pernah mengalami dihabisin seluruhnya. Orde Baru jelek semua. Sampai GPHN nggak ada Pak ya. Bukan begitu. Yang baik kita urusin. Yang buruk kita baik. Nah itulah makanya bahwa Islam sendiri sesungguhnya tangan Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak menghabiskan semua tradisi zaman dahulu. Tapi diseleksi yang masih layak, masih bagus dipelihara, yang buruk dibuang.